Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman semua yang udah nonton video aku. Dan kalau misalkannya kalian merasa sangat bermanfaat video-video aku, saya jangan lupa untuk like dan juga subscribe video aku. Dan di video kali ini aku mau sharing bagaimana tipsnya agar kita itu nggak terlalu stres, kita itu nggak terlalu down juga, kita juga nggak terlalu banyak pikiran kemana-mana gitu. Dan otomatis jika misalkannya kalian udah gak terlalu stres, kalian pikiran juga bisa jauh lebih tenang, saya yakin anxiety kalian juga otomatis bakal menurun, bisa juga hilang dan juga bisa juga sembuh. Dan ini tips yang selama ini aku lakuin, kenapa aku bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, hal apa sih sebetulnya yang bikin aku jauh lebih baik dari sebelumnya, yaitu dengan meminimalisir pikiran kita. Kadang gini, orang-orang yang kena anxiety itu mereka itu sangat overthinking gitu, pikirannya terlalu jauh memikirkan sesuatu hal, sampai akhirnya suatu hal itu dianggap oleh fisik kita tuh ngerasa bener adanya gitu. Jadi kita tuh kayak ngerasa, oh ini bener nih kayak gini gitu. Salah satu contoh gitu, pikiran kita yang ngerasa ini di kamar ini kayaknya tuh ada hantu ya gitu, sampai akhirnya dia ngeyakinin kalau emang di situ tuh ada penunggunya gitu. Sampai akhirnya kalau setiap kali dia masuk kamar itu ibaratnya dia ngerasa ketakutan gitu, dia ngerasa cemas dan khawatir, jantungnya berdebar gitu, karena dia ngerasa kayak ini horor banget kamarnya. Nah itu kan jadi masalah kita selama ini. Orang-orang yang anxiety itu mereka itu benar-benar overthinking, mereka itu kayak nggak bisa banget kayak mikir sesuatu hal yang jauh lebih positif gitu. Dan itu wajar banget, karena mungkin ya seperti apa yang aku udah bilang dari sebelumnya, kalau ini akibat dari kebiasaan buruk kita atau hal-hal yang bikin kita trauma sampai akhirnya kita itu nggak bisa berpikir positif. Nah ini tipsnya untuk kalian yang mungkin kalian ini punya anxiety ataupun juga kalian pengen menghindari dari stres, kalian dengan meminimalisir pikiran kalian. Contohnya apa? Contohnya kayak gini, orang yang anxiety banyak banget yang curhat sama aku di grup, mereka selalu bilang kalau mereka itu selalu mengkait-kaitkan dengan masalah penyakit fisik atau kematian dan lain-lain. Dan menurut aku itu wajar aja. Jadi karena kita itu pikiran kita terlalu luas gitu. Dan mulai sekarang kalau kalian pengen gak mau stres dan anxiety kalian gak mau semakin berat, kalian harus meminimalisir pikiran kalian. Contoh, kalau kalian misalkan yang ngerasain pusing, kalau kalian ngerasain nyeri badan, udah aja kalian berpikir oke, mungkin aku kecapean, udah stop sampai situ. Jangan lagi kalian berpikiran selalu jauh gitu, terlalu jauh. Karena apa? Kayak dulu aku ngerasa dada aku sakit dan aku ngerasa itu jantung gitu, tapi ternyata sampai sekarang juga alhamdulillah baik-baik aja selama akunya kayak istirahat. Sampai akhirnya oke, ternyata ini memang dari pikiran kita. Toh kalau memang seandainya memang benar juga, nanti juga bakal kelihatan gitu. Ya kalau misalnya emang benar kejadiannya kayak gitu, kita tuh punya penyakit, ya kamu boleh aja periksa gitu ke dokter untuk memastikan, daripada kamu nggak ke dokter juga enggak, kamu di rumah aja cuman mikirin sesuatu hal yang mungkin belum tentu terjadi gitu. Jadi menurutku kalian memang harus meminimalisir pikiran kalian. Seperti contohnya untuk kasus yang social anxiety, mereka pasti ketika kalian ketemu orang, mereka pasti ngelihat kita dan kamu pasti berpikir nih, ya orang pasti gak seneng nih sama aku ya, aku ngelihatnya kayak gitu, aku jelek kali ya. Nah kalian tuh nggak boleh mikir kayak gitu. Lebih baik kalian mereka dia lihat karena dia punya mata gitu, jadi sampai situ aja gitu. Dan kalau misalnya ngelihatnya dari atas sampai bawah gitu, atau itu wajar aja gitu, mungkin karena itu bukan karena ada sesuatu hal yang dia nggak suka sama kita, tapi karena emang mungkin ya dia senang sama kita kali. Intinya kalian harus meminimalisir pikiran kalian, jangan sampai kalian itu mengkait-kaitkan atau memaknai suatu hal yang belum tentu terjadi benar adanya gitu. Karena apa yang jadi masalah kita ini adalah seorang yang anxiety itu, mereka itu selalu mengkait-kaitkan, selalu memaknai suatu hal gitu tanpa emang benar kayak gitu. Jadi kalau kalian minimalnya nggak bisa nih berpikir positif, nggak usah kamu di bawah hati, nggak usah kamu juga ibaratnya di bawah pikiran kamu sampai ibaratnya kamu kepikiran terus gitu, dan udah aja berlalu gitu aja gitu. Dan kalau misalkannya kamu memang ngerasa badan kamu sakit, kepala kamu sakit, jangan deh kamu kait-kaitin sama kamu searching di Google dan kamu
cek sakit kepala apa jenis-jenisnya, terus gejala dari penyakit apa. Dan itu rasanya menurutku itu yang malah makin memperburuk, karena kamu itu terlalu memperluas pikiran kamu sendiri dan meminimalisir pikiran-pikiran itu dengan cara kamu menghindari suatu hal yang bikin kamu memicu emosi kamu. Contoh, kamu mungkin dengan kondisi kayak gini, orang-orang yang anxiety itu selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ketika orang lain mungkin ngerasa mereka punya keluarga yang bahagia, atau mereka bisa jalan-jalan sama teman-teman, atau kamu punya ada rasa iri, pasti ada sesuatu hal yang bikin kamu ngerasa nggak senang sama temen, sama keluarga atau apapun. Kalau kamu nggak senang, lebih baik kamu nggak usah lihat-lihat statusnya. Itu yang aku lakuin. Emang aku nggak pernah punya masalah dengan siapapun, tapi aku menghindari. Dengan contoh yang aku lakuin adalah status WhatsApp. Aku pilihin orang-orang yang mungkin, paling ada beberapa temen yang memang kita tuh tahu dia tuh gak pernah neko-neko nih dia statusnya, dan itu gak pernah bikin kita kayak, ada orang mungkin yang suka pamer, atau orang yang kayak gimana lah gitu, yang bikin, yang menurut kita tuh gak senang aja sama dia gitu, sampai akhirnya kita tuh ngerasa kayak kesel, bete. Aku emang gak pernah punya masalah sama siapapun, tapi aku bener-bener semua status di WhatsApp itu aku hidden gitu loh. Aku nggak ini, tapi emang aku nggak punya masalah, tapi aku menghindari masalah itu. Karena apa? Takutnya ketika orang lain bikin status, ada suatu hal yang mungkin bisa aja ke kita jadi ikut baper, atau kita jadi emosi, atau kita jadi merasa iri dan lain-lain. Itu bisa aja terjadi, dan itu yang aku lakuin. Karena aku menghindari, meminimalisir suatu hal yang menimbulkan emosi dan pikiran buat aku. Jadi akunya nggak terlalu dibawa stres. Yang berikutnya adalah ketika aku dulu di rumah itu harus selalu bersih banget rumah tuh, kayak aku tuh nggak betah karena aku takut nanti mertua aku ke rumah, nanti aku diomongin. Padahal mungkin belum tentu mereka tuh bakal ngomong kayak gitu, tapi kayak sugesti kita tuh kayak, aduh pasti nih nanti aku bakal diomongin, pasti nih aku bakal dijelekin. Dan itu biasanya selalu muncul di pikiran aku, sampai akhirnya aku tuh kayak pengen selalu bersih. Nah di situ semenjak aku kena anxiety, dan sekarang aku lebih mikir lagi hal apa nih yang bisa aku lakuin, adalah aku meminimalisir rasa stres itu dengan aku nggak terlalu memaksain suatu hal. Jadi contohnya kayak rumah berantakan, ya udah, kalau aku memang capek aku nggak bakalan kerjain karena aku capek gitu, aku butuh istirahat. Tapi kalau misalkannya aku mau kerja, ya udah aku lakuin gitu. Jadi nggak ada hal yang bikin aku beban, dan menurutku kayak gitu. Dan misalkannya kita udah bisa meminimalisir pikiran kita, aku yakin deh anxiety kamu tuh, walaupun itu masih ada dan itu masih kita belum bisa ngontrol, atau itu bisa aja timbul hilang, tapi ketika kita jauh lebih tenang pikiran kita, anxiety itu jarang timbul aja gitu. Dulu aku pas lagi anxiety banget, lagi parah, dan aku tuh memang orang yang mudah stres banget pada saat itu, dan mudah banget baperan. Itu anxiety-nya tuh ya Allah, yang namanya tiap menit, tiap detik tuh kayak nggak enak aja. Nah namanya anxiety tuh kayak perasaan gak nyaman gitu loh, gitu, kayak perasaan kayak nggak enak hati gitu, kayak pokoknya nggak enak banget rasanya. Dan itu bikin aku bener-bener, wah udah deh nggak bisa dijelasin. Tapi sekarang semenjak aku meminimalisir segala sesuatunya tuh nggak disangkut pautin gitu. Walaupun aku cemas, ibaratnya pada saat itu aku cemas, ya udah selesai aku udah cemas dan aku nyampe ke rumah, aku biasa aja, aku nggak mikirin waktu dulu ketika aku keluar rumah dan aku cemas, aku mikirin sampai ibaratnya berjam-jam atau berhari-hari mikirin kejadian itu, yang ibaratnya kayak aku ketemu orang dan kita lihat-lihatan di situ. Dan setelah aku lihat-lihatan sama orangnya itu, aku kayak kepikiran, nih orang kayak mikirin jelek nih, ini orang kayak gimana nih sama aku gitu. Dan sampai akhirnya aku trauma, aku nggak mau ketemu lagi sama orang, dan itu malah bikin aku makin stres. Coba deh untuk meminimalisir pikiran kalian, jadi jangan diperluas lagi gitu. Jadi kayak kalau kamu sakit kepala, ya udah kamu minum obat dan kamu istirahat, mungkin kamu butuh istirahat. Kalau kalian sakit badannya, oke, kamu mungkin kekurangan vitamin, oke, kamu beli vitamin, kayak gitu aja. Jadi nggak usah kalian kayak mengkait-kaitkan dengan suatu penyakit, apa ini mau mati kayak, atau kalian mungkin pernah mimpi apa kayak, atau mungkin kejadian apa. Ada juga yang temen aku yang curhat sama aku kedutan mulu nih kak, ini gimana nih. Dan menurut aku
itu respon tubuh aja gitu, dalam artian itu bukan jadi suatu masalah, masalahnya di situ gitu. Dan itu sebetulnya buat apa gitu kita harus mencari sesuatu hal yang bikin kita makin stres, ya malah anxiety kita nggak pernah sembuh gitu. Jadi menurut aku jika kalian memang ngerasa, contohnya fisik kamu ada berasa, kalian istirahat aja, udah sampai situ. Kalau kalian memang perlu banget untuk ke dokter, silahkan kalian pergi ke dokter gitu. Jadi selama ini, selamanya aku ngelakuin hal-hal itu, aku nggak pernah dibawa stres dan aku menghindari hal-hal yang bikin aku stres. Kalau kalian memang pengen tahu tentang soal anxiety nggak apa-apa, tapi untuk kalian oke, memang aku anxiety, gejalanya kayak gini. Jadi jangan sampai kamu tambah-tambahin lagi loh gitu. Aduh nanti hidup aku kayak gimana nih, aduh nanti aku gimana nih, dan lain. Udah stop. Kalau kalian memang kalian tahu anxiety, oke, kalian contoh nonton YouTube aku, atau kalian buka Google, atau kalian nonton YouTube yang lain untuk gimana caranya untuk menyembuhkan anxiety. Oke, kamu fokus sama tujuan kamu. Oke, dia caranya sembuh itu dengan kayak gini gitu. Jadi nggak usah lagi kamu kayak aduh tapi kan nanti gini, nggak usah kayak gitu. Kamu fokusnya sama apa tujuan kamu loh gitu. Jadi itu aja yang tips yang aku lakuin, dan selama ini alhamdulillah aku jalanin itu. Hidup aku jauh lebih tenang, hidup aku jauh lebih enjoy, dan aku jauh lebih happy, dan aku jauh menikmati hidup walaupun mungkin anxiety-nya masih ada. Dan itu nggak jadi masalah menurutku selama ada hal yang masih bisa aku syukurin selama ini, selama aku bisa jauh lebih baik dan aku bisa menikmati hidup ini dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dan jika kalian memang merasa video ini atau channel YouTube ini sangat bermanfaat, subscribe dan juga like video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.